Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wadud. Syahida li wujudihi kullu mawjud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rabbul ma'bud. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحامد المحمود. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المشهود وصاحب الكرم والجود. الحمد لله والشكر لله. Hadirin muhibbin, pecinta secangkir hikmah yang saya hormati, wabil khusus para ustadz, para haji yang saya muliakan. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa menyaksikan dengan seluruh jiwa raga kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ada dan benar-benar mencintai kita dengan memberikan nikmat dan rahmahnya. Marilah kita selalu meningkatkan kekuatan iman dan Islam kita, keyakinan kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita selalu berusaha untuk istiqomah di dalam mencintai dan mengikuti sahibir risalah baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berupaya agar hari besok lebih baik dari sekarang. Dan kita perlu selalu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah apabila hari esok tidak lebih baik lagi dari sekarang, karena umur kita jatahnya akan semakin menipis dan berkurang. Jadi bagi yang sehat, yang masih muda, marilah kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kita, sangat sayang kepada kita apabila kita benar-benar taat dan berbakti pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat, salam dan keberkahan marilah kita doakan selalu, semoga terlimpah atas panutan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikutnya istiqamah fi dinil Islam, senantiasa teguh memegang kalimat tauhid dan risalah yang terakhir di muka bumi ini, yaitu syariatul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, Asmaul Husna pada malam hari ini adalah Asmaul Husna yang ke-48 kalau nggak salah ya. Hampir setengah perjalanan kita ya. Maka mungkin perlu kiranya suatu saat kita mengulang kembali meskipun sepintas lalu dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus sampai Al-Wadud, insyaallah. Allahumma amin. Karena bagian dari bersyukur atas nikmat Allah berupa ilmu adalah kita muthala'ah, murajaah, mengingat kembali bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, as-saminu wal arba'una min asma'illahi ta'ala al-husna al-wadud. Asma'ul Husna yang ke-48 adalah al-wadud. Kita sering mendengar ucapan ketika ada walimatun nikah,
Semoga samawa. Samawa ya, bukan samawati wal ardi kan. Saya kaget pertama dengar samawa, enggak ada kamusnya. Ternyata sakinah katanya mawaddah warahmah. Ternyata saya juga masih belum update istilah-istilah keren, singkatan-singkatan. Pecinta secakir hikmah rahimakumullah. Maka sakinah maknanya adalah tenang. Mawaddah adalah cinta. Warahmah adalah sayang. Luar biasa manis semua rasanya. Kayak senyum bapak-bapak kalau habis gajian. Habis dipakai, manyun lagi. Inilah Allah Subhanahu wa taala membuat cerita. Ketika kita dapat nikmat Allah, kita riang gembira, senang. Serasa Allah sangat mencintai kita. Begitu tagihan disodorkan oleh sang istri, Pak, sisanya tinggal 1 juta bu, 100.000. Alhamdulillah, ibu pandai memanfaatkan uang. Alhamdulillah, itu aja alhamdulillah, masya Allah. Baik, mawaddah dari kata wadda yawaddu, cinta. Jadi kalau orang menikah kok enggak ada rasa cintanya setelah menikah, maka pernikahan ini kurang enak, ya, kurang nyaman, nggak bikin sakinah. Maka harus ada rasa mawaddah. Secara bahasa cinta. Lalu apa pengertian mawaddah atau cinta itu? Nah, kemudian zat yang sangat mempunyai sifat mawaddah, maha cinta, maknanya itu adalah al-wadud. Jadi al-wadud maknanya zat yang maha mencintai. Tentu mencintainya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan cinta kita kepada istri kita, keluarga kita. Ya, berbeda sekali. Al-wadud Allah Subhanahu wa taala memang maha cinta. Dan perlu kita pahami lagi, tadi saya lirik ke arah depan, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Apa artinya? Zat yang maha mengasih. Semua dikasih. Yang taat, yang maksiat, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Allah maha pengasih kepada seluruh makhluknya. Paham Pak ya? Semua dikasih. Tetapi ada yang lebih spesifik, ada yang lebih halus dari itu. Dipilih oleh Allah untuk mendapatkan asarur rahim. Apa itu? Ar-Rahim. Zat yang maha penyayang. Maka yang disayang adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiapkan rahmah Allah yang khusus untuk al-muttaqin, as-salihin. Untuk mereka lah Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Ar-Rahim. Kemudian yang lebih lembut lagi dari itu adalah Al-Wadud. Jadi lebih khusus lagi. Bukan hanya dikasih, bukan hanya disayang, tapi dicintai. Itu prinsipnya adalah Al-Wadud, zat yang maha mencintai hamba-hambanya yang dia cintai. Jadi tidak semua hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semua hamba Allah diberi asih, diberi asar ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kemudian makna istilah, makna yang sesungguhnya dari al-wadud adalah al-wadudu huwa alladhi yuhibbu 'abdah fa yuhsinu ilaihi wa yuthni alaihi
Al-Wadud artinya alladzi yuhibbu 'abdah, zat yang mencintai hambanya. Itu Al-Wadud. Fa yuhsinu ilaih, maka dengan sebab cinta Allah kepada hamba tersebut, fa yuhsinu ilaih, maka Allah akan berbuat baik kepada hamba itu. Jadi Allah mencintai hambanya, kemudian berbuat baik kepadanya, dan kemudian Allah menyanjung dia. Nek basa Jawane di alam. Jadi Allah mencintai hambanya, berbuat baik ihsan kepada hamba itu, dan Allah sanjung hamba itu. Karena apa? Karena Allah Al-Wadud, bukan hanya Ar-Rahman, bukan hanya Ar-Rahim. Jadi semua tingkat rahmat itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha semua. Maha pemurah atau pengasih, maha penyayang, maha cinta, maha mencintai. Nah, jadi karena itulah maka Al-Wadud lebih khusus daripada Ar-Rahim, cinta lebih khusus daripada sayang, dan sayang lebih khusus daripada kasih. Jadi dikasih, disayang, dan dicintai. Siapa yang mau? Loh kan nggak ada yang mau. Siapa yang mau dicintai Allah? Kalau pengen, saya ajari caranya. Saya juga merasa belum bisa sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji SD spesial. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hamba-hamba Allah yang akan dicintai oleh Allah, yang Allah akan memberikan kebaikan kepada dirinya, yang bikin dia senang, dan yang Allah sanjung adalah hamba-hamba Allah seperti bapak-bapak tadi. Tiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bapak termasuk tak kira-kira? Alhamdulillah, mudah-mudahan termasuk. Kadang termasuk, kadang terluar. Jadi bagaimana ya? Hamba-hamba Allah yang dicintai, yang diperbaiki, yang dikasih kebaikan oleh Allah, yang disanjung oleh Allah, itu hamba-hamba Allah yang benar-benar dalam menyampaikan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Terusin Pak, kira-kira bisa nggak Pak? Yaitu hamba-hamba Allah yang benar-benar ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah. Sholatnya karena melaksanakan menjunjung tinggi perintah Allah. Ibadahnya semuanya dilaksanakan hanya karena Allah. Hidupnya hanya karena Allah. Matinya hanya karena Allah. La syarikalah. Dia tidak musyrik, tidak menduakan pengabdian dia dengan apapun. Tidak dalam ibadah, contoh sholat, dia karena Allah plus karena yang lain juga. Tidak, dia murni. Dalam Bapak datang ke sini,
Ikut pengajian murni karena Allah, karena menjunjung tinggi perintah Allah, bukan karena udah dijadwal nanti sodakohannya malu nggak datang, bukan, tapi karena Allah. Apa karena Allah? Karena perintah Allah agar kita mengkaji, agar kita ngaji, thalabul ilmi, karena Allah. Maka sholatnya murni karena Allah, ya. Semua ibadahnya, sedekahnya karena Allah, berkurban pun karena Allah, bukan karena nggak enak belum genep, tetap karena Allah. Yaudah saya bikin pindah, bukan, tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang sampai ke hadirat Allah bukan darah kurban, bukan dagingnya, walakin tetapi takwa di hatinya yang membuatnya ikhlas berkorban, beribadah. Sudah paham Bapak-bapak? Tuh. Hidup kita macam-macam. Kita kerja karena Allah. Kita istirahat juga karena ngantuk. Kamu tidur karena udah ngantuk, berarti bukan karena Allah. Semua disandarkan kepada Allah. Tujuannya Bapak-bapak. Saya juga udah bisa seperti itu, berusaha bareng-bareng ya. Saya tidur karena supaya besok bisa datang ke masjid jam 4, buka pintu masjid, nyapu, sholat, azan, sholawatan, ngimami, Masya Allah. Jadi semuanya itu karena Allah, dia istirahatnya. Paham Bapak-bapak ya? Hidupnya, matinya pun karena Allah. Seseorang yang meninggal dunia dalam jihad fi sabilillah karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah al-Wadud. Tuh, akan disanjung. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara contohnya adalah kisah Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Bukan Salman, Sulaiman. Siapa yang tidak kenal Nabi Sulaiman? Dia seorang raja, betul? Dan kerajaannya tidak akan ada yang bisa menyamai. Sampai hari kiamat tidak ada yang sama keagungan kerajaannya. Kaya-kayanya orang yang paling kaya juga Nabi Sulaiman. Kerajaan yang paling keren, bukan kerajaan mengatur manusia saja, mengatur hewan, mengatur jin. Di jin-jin yang pada nggak taat, diatur, bisa. Gak cuma itu, angin, air, suhu udara. Masya Allah. Ini Nabi Sulaiman. Tetapi semua itu kerajaannya, kekayaannya, Nabi pula yang diberi ilmu dan hikmah. Masih ingat hikmah itu apa ya? Sempurnanya ilmu, perbuatan, dan kokohnya amal ibadah. Dia adalah jagonya. Diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua itu tidak melupakan dia dari ibadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya berapa, Pak? 100, Pak. 100. Bininya 100. Tetap taat pada Allah, nggak lalai dari taat pada Allah. Kita, Pak, bini kita 1, Pak. Banyak lupa ibadah, taatnya berkurang. Masya Allah, alasannya macam-macam. Nanti di akhirat, kalau ada orang yang terganggu ibadahnya karena istrinya, karena hartanya, apalagi ilmunya, kerajaannya, kamu ditanya, kenapa kamu tidak beribadah pada Allah? Kenapa tidak taat? Ini saya nih, cerewet, umpamanya. Harta saya kebanyakan, gak bisa ngatur waktu sholat katanya, gak bisa ngaji karena kebanyakan kegiatan. Apa aja deh. Jadi, coba lihat Sulaiman, bagaimana nabiku? Istrinya 100, dipenuhi semua, kerajaannya seluruh dunia. Masih taat kepadaku? Apa jawaban kita di sisi Allah? Kita gak bisa jawab apa-apa, kecuali takut kita. Nah, ini pentingnya kita memahami Asmaul Husna. Oke, kita mulai dari anak-anak dulu, Pak. Yang kedua,
Nabiullah Ayub alaihissalam. Ada yang kenal? Saya jarang menemukan nama orang yang bernama Ayub, jarang banget saya. Saya nggak tahu kenapa. Pak Leman banyak, Pak Leman, Pak Sulaiman banyak, tapi Ayub pun nggak ada ya. Ayub. Nabi Ayub alaihissalam bagaimana dulu? Kaya raya, apa namanya, kebunnya dulu luas, anaknya banyak, sehat semuanya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan ternaknya mati semua. Rumahnya ambruk, Pak. Ambruk. Apalagi kebunnya terbakar. Semua anaknya mati. Tinggal satu istrinya, namanya Rahmah, Dewi Rahmah atau Siti Rahmah. Cuma dia yang setia. Masya Allah. Badannya sakit, bukan cuma kulitnya atau di bawah kulit, bukan. Jantungnya sakit, paru-parunya sakit, giginya sakit, ginjalnya sakit, paru-paru sakit, semua anggota badan lahir dan batin sakit semua. Tapi dia tetap taat pada Allah. Nah, makanya ulama-ulama kita dulu pernah ngajar kita lagu gini. Tapi bahasa Indonesia saya nggak tahu, tahunya bahasa Jawa. Teman-teman wong kang sugih ora sembahyang. Itu. Bapak udah paham lagunya ya? Maka dua hamba Allah ini, Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, akan menjadi hujjah. Ketika orang sakit, maaf Pak Ustaz, masuk angin kemarin kata ngaji kita. Apalagi kemarin saya ini saya kemarin pingsan. Udah ada yang jagain nggak? Banyak. Kok nggak ngaji? Kesian, aneh cinta banget sama dia. Al-Wadud saya. Al-Wadud. Oh, Al-Wadud zat yang maha mencintai. Oh, Insya Allah. Apalagi kemarin rumah saya itunya bocor. Jadi saya nggak sempat ngaji, Ustaz. Oh, udah. Nanti ketika di akhirat saya diam, biar Allah yang ngomong. Kenapa kamu nggak ibadah? Kenapa kamu nggak cari ilmu? Kenapa kamu nggak tingkatkan iman kamu dengan ngaji? Bisa jawab nggak kita kira-kira? Gak bisa. Lihat tuh hambaku. Siapa namanya? Nabi Ayub. Nabi yang namanya nggak dipakai oleh makhluk yang lain. Belum pernah sama? Benar saya belum pernah. Ayub nggak pernah sih kan? Ayub nggak ada. Ayub ya Ayub, tapi Ayub nggak. Nah, jadi ini hujah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung kedua nabi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Dan kami berikan untuk Nabi Daud anaknya yang saleh, nabi yang saleh yang bernama Sulaiman alaihissalam. Ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba adalah Sulaiman. Innahu awwab, sesungguhnya Sulaiman adalah orang yang sangat sering kembali kepada Allah, selalu bertakwa pada Allah. Yang dia ingat-ingat hatinya selalu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanjungan bukan? Cakep tuh Sulaiman, dia hambaku. Tuh, cakep nggak? Disanjung karena Allah al-Wadud. Nah, yang kedua, Nabiullah Ayub alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Dan kami dapati Nabi Ayub alaihissalam sabira. Allah katakan bahwa Ayub ini orang yang sabar. Ternyata orang sabar disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba adalah Ayub alaihissalam. Innahu awwab, maknanya sama, sangat taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak-bapak kepengen dicintai oleh Allah, selalu diberi kebaikan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, masuk ke dalam surga dengan mudah, ya, bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, maka caranya, atau mungkin kepengen disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sanjungan Allah itu
sempurna dan qadim serta abadi. Maka jadilah abdallah, jadi hamba Allah, haqqun, murni. Hati kita semua ketika melakukan aktivitas, maka terakhir tujuan kita adalah Allah. Maka kita ajarkan la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Paham Pak? Saya datang mau ngaji tujuannya karena Allah. Karena Allah. Saya sholat karena Allah. Semuanya disandarkan terakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takun 'abdan li ghairi ta'ala. Jangan sampai menjadi hamba selain Allah. Hamba apa contohnya? Hamba duit, bangun tidur yang diingat hutang. Siang dikit yang diingat duit. Bukan mikirin bagaimana ibadah kita. Jangan selalu duit dan duit. Karena apa? Akan menjadikan kita semakin jauh menjadi hamba Allah. Jadi kalau mencari uang itu karena Allah, bukan karena pengen ngumpulin harta biar tambah banyak, tapi karena apa? Karena Allah. Karena memang Allah memerintahkan kita ketika sudah selesai sholat, ayo bertebaran di bumi cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah Allah. Jadi orang yang bekerja karena Allah, insya Allah kalau dia istiqamah akan mendapatkan cinta dari Allah Al-Wadud. Paham Pak? Nah, apalagi hamba ini yang lagi mulai hangat, hamba pangkat, hamba jabatan. Nah, jangan karena kita sesuatu hal yang harusnya baik jadi buruk. Jangan karena kita mengejar pangkat jabatan kita berbuat tidak benar, ya, mencuri, korupsi dan sebagainya, tidak boleh. Karena itu akan menjadi kita semakin jauh sebagai hamba Allah. Termasuk hamba wanita, kejar-kejar, kita tonjok-tonjokkan karena memperebutkan wanita idaman, katanya paling cantik sejagatnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tolong kendalikan diri kita agar kita tetap hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham Bapak-bapak ya? Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dituntun, diarahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berusaha menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Kalau lupa diingetin, inilah pentingnya ngaji. Kalau lupa kita ingetin, ya. Uzakarah. Lalu bagaimana cara kita berakhlak dengan Al-Wadud? Yang pertama, ayyu'mina annal wadud ismun min asma'ihillahi ta'ala al-husna. Harus yakin, beriman, percaya bahwa Al-Wadud termasuk asma'ul husna. Harus yakin. Di Quran banyak sekali sebutkan. Kapan-kapan kita mungkin perlu kajian lagi. Yang kedua, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Wadud, maka wa ayyuhibballaha ta'ala, kita harus berusaha mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Wadud, ya, zat yang maha mencintai, maka kita pun jadi wadud. Wadud itu yang berusaha mencari cinta Allah. Gimana caranya supaya Allah cinta sama kita? Itu kita pikirkan. Gimana caranya berhari ini Allah mencintaiku, jangan membenciku. Itu orang yang percaya Allah Al-Wadud. Ini berusaha berjuang dengan taat kepadanya, dengan memperbanyak zikrullah, ya, memahami, mempelajari ajaran-ajaran Allah. Itu adalah salah satu cara kita mencintai Allah. Maka ngaji adalah cinta Allah. Orang yang berangkat ke pengajian karena Allah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya Allah Al-Wadud akan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Jadi kita diperintahkan mencintai para hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Contohnya mereka para nabi. Kita cintai mereka. Setelah cinta, kita katakan yang baik-baik, berbuat baik kepada mereka. Termasuk warasatul anbiya, para ulama, pemegang ilmu. Ya, wa yusni, dan menyanjung mereka. Jangan diejek, tapi sanjung. Itu para nabi, para ulama. Itu kalau kita beriman dengan Al-Wadud. Ya inilah kalau ngaji di Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ajari begini.
mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai warasatul anbiya, mencintai para ulama. Itu ajarannya begitu. Dan yang terakhir, cara berakhlak dengan al-wadud wa ayyuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsi, yaitu mencintai manusia di dalam apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Contoh begini, kita senang, kita pengen jadi orang yang sehat kan? Pengen sehat, jarang sakit, banyak rupiah kan? Istri taat, anak pun sehat-sehat semuanya. Nah, maka kita punya keinginan kepada sesama manusia. Kita pengen tetangga kita juga sehat, kita pengen keluarganya juga kecukupan. Maka itu adalah salah satu cara kita beriman, berakhlak dengan Asmaul Husna al-Wadud. Maka al-Wadud ini orang yang punya sifat mawaddah, sifat cinta, dia akan berani berkorban, Pak. Berani berkorban agar apa? Agar mendapatkan cinta dari dia ya, dia cintai. Maka bapak-bapak rela berkorban. Harusnya malam Senin siap-siap kerja, siap-siap macam-macam istirahat lebih awal, malah ngaji. Ini karena apa? Karena pengen dapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukan semua karena Allah, karena cinta kepada Allah. Maka insya Allah kita akan dijadikan sebagai hamba-hamba Allah, Abdul Wadud, hamba Allah yang maha mencintai, yang maha berbuat baik kepada hamba-hambanya yang dia cintai, yang beramal karena Allah dan disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Nabi kita SAW pun sama, disanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlaknya. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang baik Rasulullah mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman, Nabi Ayub adalah contoh-contoh agar kita malu kalau kita tidak bisa berbuat lebih baik lagi. Inilah yang bisa Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar percaya bahwa Allah Al-Wadud dan berakhlak dengan Al-Wadud agar kelak kita dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu dari kekasihnya, salah satu dari cintanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.